إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله wahai sekalian muslimin hamba-hamba Allah yang semoga selalu dirahmatinya, yang semoga selalu terbimbing dan terlindungi keislaman, keimanan dan akidahnya di masa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita semuanya. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian dalam beramal, jangan ditunda-tunda, karena berbagai fitnah datang bagaikan potongan malam yang gelap. Kaqita'il lailil muzlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Sampai-sampai seorang di pagi hari dia mukmin, di pagi hari dia masih beriman sebagai muslim, sebagai mukmin. Di sore hari tiba-tiba dia menjadi kafir. Atau sebaliknya, di sore hari dia masih beriman sebagai muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Al-Qur'an. Ternyata di pagi hari sudah berubah keadaannya. Secepat itu dia telah menjadi kafir. Kekufuran dalam hadis ini mengandung kemungkinan dua atau salah satu dari dua, yaitu kufur akbar, kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, atau kufur asghar, kufur yang masih membuat pelakunya dalam lingkaran Islam namun dalam posisi yang membahayakan. Tergantung dalam permasalahan apa dia terfitnah. Tergantung apakah permasalahan yang dia jatuh dalam fitnah itu permasalahan yang menyentuh sendi-sendi iman dan pondasi-pondasi akidah, ataukah selain daripada itu. Kenapa secepat seperti yang digambarkan? Rasulullah menjawab, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya.
menjual agamanya atau akidahnya, imannya, prinsip-prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Dia berani dan siap menggadaikan dan mempertaruhkan akidahnya, siap untuk mempertaruhkan imannya demi menggapai nilai-nilai duniawi. Nilai duniawi itu bisa berupa harta yang dia kejar, bisa mengejar banyaknya perkawanan, bisa dunia itu berupa posisi dan kedudukan yang dia siap untuk mempertaruhkan akidah dan imannya demi meraih itu semua. Mungkin saja dunia itu adalah sanjungan manusia dan banyaknya pengikut. Dia menjual syariat dan menggadaikannya. Maka salah satu obat daripada itu semua adalah bersegera dalam beramal soleh. Segala bentuk amalan soleh. Di antara yang tertinggi, kalau bukan dikatakan yang tertinggi di zaman ini, adalah talabul ilmi syar'i. Belajar ilmu Islam, mempelajari Al-Quran dan kandungan makna yang ada padanya, mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Rasulullah mengajarkannya, bagaimana pula para sahabat Rasul alaihi assalatu wassalam memahami Al-Quran dan sunnah nabinya serta mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia mengerti, faqih, fahim, menjadi faham tentang urusan agamanya, faham dan mengerti tentang perkara iman dan segala sesuatu yang dapat merobohkan dan membatalkan keimanan. Dia menjadi faham dan mengerti tentang akidah dan segala sesuatu yang bertentangan dengan akidah yang Allah ridhoi, yang dapat mengancam eksistensi akidah. Dia mengerti cara beribadah yang benar kepada Allah, sekaligus segala sesuatu yang dapat menjadikan ibadah tersebut gagal dan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Nabi mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Wahai saudaraku seiman, saudaraku seislam, jangan sampai gemerlapnya dunia dan segala warna-warni dunia ini menjadikan kita lalai dari belajar Islam. Luangkan waktu, luangkan tenaga dan kesempatan keluarga dan anak-anak kita untuk belajar agama yang suci ini. Belajar Islam yang Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, memeluk akidah dan iman selain iman Islam, akidah Islam, sungguh tidak akan diterima darinya agama tersebut, dan dia di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi. Wahai saudaraku seislam, terkhusus di hari-hari ini, di zaman yang fitnah itu berdatangan silih berganti, yang mengancam akidah, keimanan dan keislaman kita. Di antara fitnah itu adalah fitnah upaya pemurtadan kaum muslimin untuk keluar dari agamanya dan meninggalkan keislamannya. Setidaknya adanya upaya besar-besaran
secara masif dan sistematis pendangkalan iman dan akidah umat Islam. Upaya-upaya ini berada di tengah-tengah kaum muslimin di negeri-negeri muslimin yang dilakukan oleh orang-orang yang berbaju Islam, mengatasnamakan Islam, Al-Yahudi dan Nasara dari kalangan Ahlul Kitab. Sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang ambisi mereka agar kita umat Islam mewaspadainya. Jangan lalai, selamatkan dan bentengi diri kita dan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 109 mengatakan, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Sebahagian besar atau mayoritas ahlil kitab memang menginginkan, berambisi agar mereka dapat mengembalikan kalian kaum muslimin, memurtadkan kalian kembali kepada kekafiran setelah kalian beriman. Hal itu karena dorongan sifat dengki, sifat hasad yang ada pada diri ahlul kitab, yang ada pada diri al-Yahud dan an-Nasara. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, nyata bagi kaum Yahudi dan Nasara kebenaran sebagaimana disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah disebutkan di dalam kitab At-Taurah dan kitab Al-Injil yang masih murni, yang otentik, disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datangnya seorang rasul. Demikian Nabi Allah Isa mengabarkan, "Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian, wahai Bani Israel. Dan aku beriman membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku, yaitu Taurat. Sementara Nasara tidak mau membenari dan mengimani Taurat. Masing-masing berselisih, masing-masing mengklaim dirinya di atas kebenaran. Allah mengatakan, wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatluna alkitab. Berkata orang-orang Yahudi bahwa kaum Nasara itu berada di atas kebatilan, tidak ada berada sedikit pun di atas kebenaran. Sebaliknya, kaum Nasara pun mengatakan, mengklaim, mendakwakan bahwasanya Yahudi itu tidak berada di atas kebenaran sedikit pun. Maka Nabi Isa mengabarkan kepada Bani Israel, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku ini diutus sebagai rasul dan membenarkan, mengimani Taurat yang telah diturunkan sebelumku. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku sebagai pembawa kabar gembira tentang akan datangnya seorang rasul setelahku yang dia bernama Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang,
mereka tidak mau beriman. Upaya pendangkalan dari dua kelompok besar, Yahudi dan Nasara, setelah Allah beritakan, bahkan Allah menegaskan bahwa yang mendorong mereka untuk berbuat itu hasadan min indi anfusihim, karena didorong oleh adanya dengki, hasad pada diri Yahudi dan Nasara terhadap umat Islam setelah jelas kepada mereka kebenaran. Allah juga mengabarkan dalam surat Ali Imran ayat ke-69, wadda ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum wama yudilluna illa anfusahum wama yash'urun. Sungguh segolongan dari ahli kitab, Yahudi dan Nasara, sangat ingin menyesatkan kalian wahai umat Islam, padahal sebenarnya tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan tentang tipu daya ahlul kitab. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai sekalian ahlul kitab, Yahud dan Nasara, mengapa kalian mencampur adukkan yang benar, yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran? Ini adalah trik-trik mereka, cara-cara mereka. Ada dua dalam ayat ini, mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, sehingga orang mengira yang batil itu adalah hak dan sebaliknya. Yang benar itu adalah sebuah kesalahan dan yang kesalahan itu adalah kebenaran. Wa taktumunal haqqa, dan kalian berupaya menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sementara kalian sudah mengetahui bahwa itu adalah kebenaran. Kemudian Allah lanjutkan, wa qala ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ini adalah cara mereka yang ketiga dalam upaya mereka untuk menyembunyikan agama Allah dan membuat kaum muslimin keluar dan murtad dari Islam. Bagaimana trik mereka ini? Manuver mereka, Allah katakan, segolongan lain dari ahlul kitab berkata kepada sesama mereka, saling memberikan masukan dan metode bagaimana cara mengeluarkan umat Islam dari agamanya. Mereka mengatakan, perlihatkanlah kepada kaum muslimin seolah-olah kalian ini beriman, pura-pura. Seolah-olah kalian beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Kalau di zaman ini luar biasa, didirikannya fakultas-fakultas keislaman di negeri-negeri kafir, menampakkan bahwa profesor-profesor mereka adalah orang yang senang belajar Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Para doktor dan guru-guru besar di universitas Eropa ataupun Amerika dan yang lainnya dari negeri-negeri kafir menampakkan orang yang tekun mempelajari bahasa Arab dan hadis-hadis Rasul. Sebagian anak-anak muslimin ada yang tersilaukan. Sebagiannya ada kepentingan-kepentingan syahwat duniawi. Tidak jarang dari kaum kufar dan para profesor atau guru besar mereka yang mampu menguasai bahasa Arab dan mampu membaca kitab-kitab tafsir, apalagi Al-Quran.
dalam manuver mereka yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 72, wa qala ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasul, pada permulaan siang, di pagi hari beriman, dan menjadi kafir kembali. Ingkarilah Al-Quran itu pada akhir siang, yakni di sore harinya, supaya mereka orang-orang mukmin itu kembali kepada kekafiran. Tentu zaman berganti zaman, metode mereka semakin canggih, bentuk-bentuknya semakin banyak. Pemberian beasiswa bagi para mahasiswa untuk belajar S2 ataukah S3, meraih gelar magister ataukah doktor di universitas kufar. Intervensi mereka terhadap kurikulum pendidikan di berbagai negara dengan iming-iming, janji-janji yang tentu disampaikannya dengan cara yang indah. Wahai kaum muslimin, waspada. Di zaman ini upaya pemurtadan umat Islam ini dilakukan secara masif dan sistematis dengan tingkatan-tingkatan dan cara-cara yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-100, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu Yahud ataukah Nasara, mempercayai mereka, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir setelah kalian beriman. Jika kalian mengikuti cara-cara mereka, ajakan-ajakan, rayuan-rayuan dan syubhat-syubhat mereka, sungguh mereka itu akan mengembalikan kalian menjadi kafir setelah kalian beriman. Wahai saudaraku umat Islam, ini yang kita dengarkan bersama adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Yang memberitakan ini adalah Al-Alimul Khabir, alladzi bikulli syai'in alim, zat yang maha mengetahui segala sesuatu, termasuk niat-niat jahat kaum kufar terhadap umat Islam. Tentu ayat-ayat ini membuat kita untuk semakin waspada, mengambil langkah-langkah positif yang ilmiah, langkah-langkah yang penuh hikmah, yang tidak serampangan dan emosional, demi membentengi iman kita dan putra-putri kita, dan ujungnya menyelamatkan juga saudara-saudara kita kaum muslimin, terkhusus di negeri kita yang kita selalu berharap untuk Allah melindunginya. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita tahu hal ini, perlu juga diketahui bahwasanya al-Yahud itu punya kaki tangan yang melanjutkan misi-misi mereka di negeri-negeri muslimin. Setelah putra-putri muslimin berhasil untuk dibujuk belajar ke negeri-negeri mereka, belajar Islam, bukan kepada ulama Islam yang dikenal dengan kesolehannya, keimanannya, tetapi justru belajar kepada para orientalis, belajar kepada orang-orang yang memang sudah Allah kabarkan
bahwa mereka berambisi karena iri dengki mereka untuk memurtadkan umat Islam. Tentu memurtadkan umat Islam tidak harus bermakna kami keluar dari Islam, kami sekarang memeluk agama A, B ataukah C. Tidak harus demikian. Karena keimanan dan keislaman itu ada nawaqidh, ada pembatal-pembatalnya. Mereka kaum Yahudi dan Nasara mempelajari pembatal-pembatal keimanan dan keislaman. Bagaimana mereka berhasil menyeret anak-anak Islam dan muslimin untuk melakukan pembatal-pembatal keislaman. Tidak harus dia keluar datang ke tempat ibadah-ibadah kaum kufar. Tidak harus demikian. Memang mereka punya sistem yang begitu luar biasa. Saudaraku umat Islam, upaya pendangkalan akidah dan iman umat Islam ini telah memasuki bahkan rumah-rumah muslimin, tempat-tempat pendidikan dan tempat-tempat kerja mereka. Al-Yahud dan An-Nasara yang kita disyariatkan dalam agama ini untuk membenci mereka dan akidahnya, mereka dan kekufurannya, selama masih mereka bertahan di atas kekufuran tersebut. Sebagaimana semalam sudah kita tahu, teladan yang baik pada diri Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui, Islam selalu memupuk antipati, sikap antipati dan bara'ah kepada al-Yahud dan an-Nasara dan kaum musyrikin. Di antara bentuk pemupukan dan pengokohan sikap antipati terhadap akidah kaum Yahudi dan akidah Nasara yang telah Allah katakan sebagai dosa terbesar, sebagai kebohongan atas nama Allah. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah pengkhianatan kepada para nabi yang Allah utus kepada mereka. Itu Allah abadikan di dalam salah satu suratnya, dalam salah satu surat Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Bahkan ditekankan kembali untuk selalu dibaca di dalam solat-solat kaum muslimin dan dijadikan sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun kesahan solat, yang Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat yang sah bagi barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam salatnya tersebut. Di antara isi surat Al-Fatihah adalah sebuah doa yang selalu dipanjatkan oleh musalli, orang yang menegakkan salat, muslim yang menegakkan salat, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Allah jelaskan dalam Al-Quran di ayat dan surat lainnya. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Yahudi dan Nasara tidak taat kepada Allah dan Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka. Bahkan didustakan, dikejar-kejar para nabi, bahkan ada yang dibunuh oleh mereka, oleh Bani Israel. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka akan dibersamakan dengan orang-orang yang telah Allah limpahkan karunia nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi. Di antara para nabi itu adalah Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, di samping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai para nabi dan rasul yang termulia. Dan jalannya para as-siddiqin, orang-orang yang jujur dalam beriman, di antara mereka adalah as-siddiqah Maryam bintu Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam yang diberi gelar di dalam Al-Quran, wa ummuhu siddiqah, seorang wanita yang jujur, wanita yang jujur keimanannya. Namun kaum Nasara mendustakannya dan kaum Yahudi menuduhnya sebagai wanita pezina. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati di medan tempur membela agama Allah. Wassalihin, dan jalannya orang-orang yang saleh. An'amta alaihim. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang telah kau murkai ya Allah, yaitu al-Yahud. Banyak dari kalangan ahli tafsir menjelaskan bahwa al-maghdub alaihim, yang secara bahasa kita adalah orang-orang yang dimurkai dan dimarahi oleh Allah, yaitu julukan bagi kaum Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula ya Allah jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu Nasara. Selalu dibaca oleh setiap muslim yang menegakkan sholat sehari 5 waktu, 17 rakaat, minimalnya 17 kali dibaca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini sebagai salah satu bentuk penanaman akidah untuk antipati dan selalu menyelisihi serta tidak mengikuti akidah al-Yahud dan Nasara. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebuah berita yang sebenarnya menjadikan setiap muslim untuk berhati-hati dan waspada. Rasul mengatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qulna al-yahudu wan nasara ya Rasulullah, qala faman. Sungguh pasti kalian akan mengikuti jejak beragama orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, kufar Yahud dan Nasara ingin menyeret kita kepada agama mereka dan akhlak mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau toh mereka masuk ke lubang seekor binatang yang diberi nama ad-dab, semisal biawak, pasti kalian akan mengikuti jejak mereka. Kami bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kau maksud dengan kaum atau umat sebelum kami? Apakah Yahud dan Nasara? Siapa lagi selain mereka? Ini peringatan dari Nabi. Wahai saudaraku se-Islam yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beredar beberapa syubhat mungkin dalam kajian kita. Kita ingin memilih beberapa di antaranya sebagai sekedar tambahan wawasan buat kita dan kewaspadaan. Dan dengan itu pula kita bisa mengajak dan mengingatkan saudara kita muslimin yang lainnya.
Syubhat ini sudah beredar cukup lama, lebih dari setahun atau 2 tahun yang lalu. Dengan disampaikan, disebarluaskan di media massa, media elektronik, kemudian dilanjutkan melalui media-media lainnya. Di antara mereka ada yang mengatakan, sesungguhnya dalam Al-Quran, orang ini sedang berupaya mengajak, merayu umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal. Baik dengan cara secara lisan, atau dengan mengirim kartu Natal, ya, kartu Natal yang manual, ya, ataukah yang elektronik di masa ini, ya, atau mengirim ucapan Natal melalui cara-cara yang lainnya. Sedang menggiring umat Islam bahwa ucapan selamat Natal itu boleh-boleh saja dalam pandangan Al-Quran. Orang ini sering disebut dengan nama Quraisy Shihab. Dia mengatakan, ya, seorang tokoh liberal, ya, yang juga ada kecondongan kepada Syiah, menghasung akidah liberalisme. Dia mengatakan dalam Al-Quran, orang yang pertama mengucapkan selamat Natal adalah Nabi Isa. Allah berfirman, "Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya." Artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal dunia dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi, kata orang ini, berdasar ayat tersebut sebenarnya tidak ada masalah. Maksudnya mengucapkan selamat Natal kepada kaum Kristen. Wahai saudaraku umat Islam, sungguh dia telah melakukan sekian kedustaan dalam ucapannya ini. Kalau yang dia maksud dengan ucapan selamat Natal, jawabannya dari 2 sisi. Mungkin saja dia mengucapkan kalimat ini, bahwa ucapan selamat Natal yang dia maksudkan adalah Natal dengan makna yang diyakini dan dirayakan oleh kaum Kristen, yaitu hari kelahiran Isa atau dalam bahasa mereka Yesus, yang membawa berkah dan mengampuni dosa-dosa dan seterusnya dari berbagai keyakinan. Kalau yang Anda maksud selamat Natal yang diyakini oleh kaum Nasara bahwa Isa adalah putra Allah, atau Isa itulah Allah, atau Isa itu adalah salah satu dari 3 Tuhan yang sering disebut dengan akidah Trinitas, maka sungguh dengan ini Anda telah berdusta atas nama Allah. Bertobatlah dan segera minta ampun. Pintu tobat masih terbuka sebelum nyawa tiba di kerongkongan. Pintu tobat terbuka sebelum matahari terbit dari arah barat. Sungguh Anda telah berdusta atas nama Allah. Dan Anda berdusta atas nama Al-Quran. Sekaligus Anda telah berdusta atas nama Nabi Isa alaihissalam.
Dari mana kita tahu kedustaan dan kebohongan ini? Kalau kita membaca ayat tersebut diiringi ayat-ayat atau beberapa ayat sebelumnya dan beberapa ayat sesudahnya. Ayat yang dibacakan oleh orang tadi, saudara Quraisy Shihab, itu adalah ayat ke-33 surat Maryam. Kita lihat beberapa ayat sebelumnya. Karena ayat ini sangat erat kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya dan erat kaitannya dengan ayat-ayat sesudahnya. Allah mengatakan, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Maka Maryam membawa putranya tersebut ke hadapan kaumnya dengan menggendongnya, yaitu Maryam membawa Nabi Isa saat masih bayi, baru dilahirkan, ke hadapan kaumnya. Atas perintah Allah, dia seorang wanita yang suci, yang tidak pernah disentuh oleh lelaki, akan membawa suatu peristiwa besar. Bagaimana dia bisa melahirkan seorang putra tanpa adanya seorang suami? Bagaimana dia akan menghadap kaumnya, akan berjumpa dengan kaumnya dari kalangan Bani Israel? Maka Maryam bintu Imran atas perintah Allah keluar menghadap mereka, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaumnya berkata, wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudara perempuan Harun, sesungguhnya ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan bukan pula ibumu sebagai seorang wanita pezina. Maksudnya, kamu itu dari keluarga yang bersih, keluarga orang-orang soleh. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Maksudnya melakukan zina sehingga melahirkan anak zina. Fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka Sayyidah Maryam mengisyaratkan kepada kaumnya untuk bertanya dan mengajak bicara sang bayi. Mereka menjawab, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil ini yang masih dalam ayunan? Maka tanpa disangka oleh Bani Israel, sebuah peristiwa besar, mukjizat besar, ternyata bayi tersebut, bayi Nabi Isa alaihissalam menjawab, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Tiba-tiba dia menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ya, kata para ahli tafsir, ucapan pertama, persaksian pertama yang diucapkan oleh bayi ini adalah inni Abdullah. Aku hanyalah hamba Allah. Aku seorang hamba, bukan seorang anak Tuhan. Sementara Nasara memperingati Natal dengan keyakinan bahwa bayi tersebut adalah anak Tuhan, anak Allah. Subhanallahi amma yaqulun.
Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi dan maha suci Allah atas ucapan kaum Nasara yang mereka ucapkan atas nama Allah tersebut. Maha suci Allah, maha tinggi Allah. Bayi ini yang katanya hari kelahirannya diperingati dan dirayakan dan diberi nama Natal. Walaupun kaum Nasara sendiri berselisih, berdebat, berpecah belah. Kapan sih sebenarnya tanggal kelahiran Yesus itu? Apa benar tanggal 25 Desember? Sebagian mereka mengatakan dan meyakini dalam akidahnya lahirnya adalah 6 Januari. Sebagiannya meyakini di tanggal lain, di bulan lainnya. Kurang lebih 9 atau 10 tahun yang lalu, Paus Benediktus ke-16, pimpinan Gereja Katolik Roma, menafikan dan mengingkari bahwa kelahiran Isa atau bahasa mereka Yesus adalah pada tanggal 25 Desember. Dia menulis sebuah karya yang menunjukkan kesalahan atau kebohongan, klaim bahwa Natal itu atau kelahiran Isa atau Yesus dalam bahasa mereka adalah 25 Desember. Dia menyebutkan hujah-hujahnya. Dan ada penulis-penulis lainnya. Berselisih mereka. Wahai saudaraku, disebutkan pula dalam sekian literatur, sebenarnya 25 Desember itu adalah hari lahirnya seorang dewa yang dikenal dengan Dewa Matahari. Dalam agama mereka, agama kuno mereka, sebelum datangnya agama Kristen ini, sebagai agama pendahulu mereka, nenek moyang mereka di sana. Kemudian disebutkan setelah datangnya agama Kristen ini, dan diterima oleh pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu, mereka berusaha untuk merayu dan mengajak orang-orang yang beragama penyembah dewa dan berhala untuk masuk ke dalam agama Kristen ini, tetapi dengan tetap menghormati ritual dan budaya mereka. Sehingga memang dakwah yang dikenal sekarang dengan dakwah kultural, dakwah yang dilakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai kultur, budaya suatu bangsa, itu sudah dilakukan berabad-abad yang lalu oleh kaum Kristen. Sungguh benar Nabi kita mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti cara-cara, metode-metode beragama orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Wahai saudaraku, biarkanlah mereka berpolemik, berselisih terkait kapan sebenarnya hari kelahiran Yesus, itu urusan mereka. Tetapi yang menjadi inti pembahasan kita adalah kebohongan dan kedustaan atas nama Al-Quran, atas nama Allah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba. Siapa yang lebih zalim, lebih jahat dibandingkan orang-orang yang mengada-ngadakan dusta atas nama Allah. Setelah mereka diajak, dihimbau, dinasihati untuk masuk Islam. Kedustaan atas nama Al-Quran. Isa alaihissalam, sang bayi, awal kalimat yang keluar dari lisannya sebagai mukjizat. Bagaimana seorang bayi bisa berbicara sementara kaumnya mengatakan kaifa nukallimu man fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita mau berbicara, berdialog dengan bayi yang masih ada dalam ayunan gendongan itu? Gak masuk akal wahai Maryam, gak logis. Ya, begitulah Yahudi. Begitulah Bani Israel, segala sesuatu itu logis atau tidak logis. Bukan benar atau tidak benar, ada dalil atau tidak ada dalilnya.
Sebagian umat Islam juga ikut-ikutan beragama dengan cara logis atau tidak logis. Diterima oleh logika atau tidak diterima oleh logika. Bani Israel mengingkari. Maryam mengatakan, tanya isyarat dengan isyaratnya. Fa'asyarat ilaihi. Karena memang Maryam sudah bernazar untuk menahan diri dari berbicara. Inni nazartu. Aku telah bernazar sauman. Untuk berpuasa dalam pengertian tidak mau berbicara. Cukup mengisyaratkan. Maka Isa alaihissalam mengatakan, Inni Abdullah. Kemudian dilanjutkan, Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah yang diberi oleh Allah Alkitab, yaitu Injil, dan Dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Kaget Bani Israel. Bayi ini mengabarkan bahwa aku dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Enggak dikatakan aku dijadikan oleh Allah sebagai putra, sebagai anaknya. Wahai saudara Quraisy Syihab, bertobatlah kepada Allah. Kembalilah anda kepada tauhidullah, kepada apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, kata si bayi ini. Dan Dia Allah memerintahkan kepadaku untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Cara sholat yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada kaum Nasara pun dirubah-rubah, ditambah-tambah, keluar dari cara yang diajarkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan Allah memberitakan agar aku berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Baru setelah itu Nabi Isa mengatakan, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Kesejahteraan, keselamatan dijelaskan oleh banyak mufassirin bahwa yang dimaksud keselamatan di sini adalah keselamatan dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Allah selamatkan, Allah lindungi dari godaan syaitan. Allah lindungi Nabi Isa dan ibunya pada hari kelahirannya itu dari segala kejelekan. Allah berkahi. Maka si bayi yang bernama Isa bin Maryam ini mengabarkan, wassalamu alayya yauma wulidtu. Bukan mengucapkan selamat Natal seperti yang diyakini oleh kaum Nasara, Kristen, kufar. Kemudian dilanjutkan, dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Apa itu perkataan yang benar? Bahwa dirinya adalah hamba Allah. Perkataan yang benar dalam ayat lain, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Dialah Isa yang mengatakan pernyataan yang benar kepada Bani Israel. Wa'budu Rabbi wa Rabbakum. Wa'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Beribadalah kalian kepada Allah sebagai Rabbku, bukan bapakku, bukan ayahku. Dan Rabb kalian, Tuhan kalian semuanya. Ternyata kaum Nasara berkhianat kepada wasiat dan perintah Nabi Isa alaihissalam. Beribadah ternyata kepada Isa, bukan kepada Allah.
Ayyuhal muslimun ibadallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang kisah Nabi Isa yang terkait dengan hari kelahirannya tersebut. Maka lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sungguh tidak layak bagi Allah untuk mempunyai anak. Maha suci Allah. Apabila dia menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Kun. Maka jadi dia. Demikian Nabi Isa pun mengabarkan kepada kaumnya. Menyampaikan kepada Bani Israel. Kemudian, di sini Nabi Isa menepis keyakinan yang akan dijalani oleh Bani Israel bahwa Isa adalah putra Allah. Kemudian Nabi Isa mengatakan, Innallaha rabb wa innallaha rabbi wa rabbukum. Dan sesungguhnya Allah itu adalah Rabbku, Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Fa'buduh, maka sembahlah Dia Allah. Sungguh ini adalah jalan yang lurus. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Yang kita juga meminta kepada Allah setiap salat, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Salah satu maknanya adalah ibadatullah wahdah la syarikalah wa annallaha al-ahad lam yalid wa lam yulad. Itulah as-siratal mustaqim, peribadatan hanya kepada Allah, tidak kepada tuhan-tuhan yang lain yang diistilahkan oleh mereka Tuhan, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan siratal mustaqim itu keyakinan bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayyuhal ikhwah, dengan ini kita tahu kedustaan ucapan tersebut, bahwa yang pertama mengucapkan selamat Natal adalah Nabi Isa alaihissalam. Di sini ada pemutarbalikan makna ayat dan kandungannya. Pembodohan terhadap kaum muslimin. Pembodohan terhadap kaum muslimin. Jika yang Anda maksud dengan kalimat Natal, yang dengannya kemudian muslimin boleh mengucapkan selamat Natal, adalah Natal secara makna bahasa, bukan secara makna istilah yang dipakai dan difahami, diyakini oleh kaum Nasara sekarang. Bahwa Natal secara bahasa artinya hari kelahiran. Disnatalis. Ya. Secara bahasa memang hari kelahiran. Kalau Anda berkelit, saya maksud mengucapkan ini maksudnya adalah makna secara bahasa. Tidak benar Anda berbicara makna atau maksud seperti itu pada kondisi Anda sedang berbicara tentang hari Natal yang dirayakan oleh kaum Nasara, dalam keadaan kamu sedang menghimbau umat Islam dan melegalitaskan masalah ini di hadapan umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal. Wahai kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keadaan yang sekarang menimpa kaum muslimin. Namun sudah kita ingatkan semalam bahwa kita perlu waspada dari cara-cara yang dipertontonkan oleh ekstremis kanan, dari orang-orang yang mengatasnamakan tindakan serampangan dan emosionalnya itu atas nama Islam, mengganggu, melempar atau meledakkan tempat-tempat ibadah kaum kufar di negeri yang pemerintahnya mengatur urusan ini semuanya. Dari kalangan kaum teroris atau yang disebutkan dalam syariat ini dengan nama Khawarij, dengan beragam kelompoknya.
Anda, wahai saudaraku muslim, dalam perasaan Anda mungkin ingin berbuat baik, membela Islam. Ketahui bahwa niat dan keinginan baik tidak selalu atau melulu menjadi baik. Niat dan keinginan yang baik tidak akan menjadi baik kalau tidak disertai dengan cara yang baik. Dan cara yang baik adalah cara yang diajarkan dan dididikkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang kalian lakukan, melakukan tindakan teror, bukan bagian daripada Islam. Justru itu mencoreng Islam. Saya sangat khawatir keberadaan dua jenis ekstremis. Ekstremis kiri, kaum liberalis dan sekularis, ataupun ekstremis kanan dari kalangan kaum teroris Khawarij. Keberadaan dua jenis ini dimanfaatkan oleh kaum kufar Yahudi atau Nasoro. Saya sangat khawatir keberadaan dua jenis ekstremis ini dijadikan peluang untuk mengadu domba umat Islam, untuk membuat suasana semakin keruh dan gambaran Islam itu semakin jelek. Ya, mereka bisa datang menyusup kepada masing-masingnya, memberi peluang kepada masing-masingnya untuk mewujudkan pola pikirnya dan manhajnya. Sadarlah wahai saudaraku, dan sungguh tidak ada dan tidak bisa memperbaiki keadaan ini menjadi baik, menjadi indah, kecuali dengan cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya. Wahai saudaraku, ketahui bahwasanya telah muncul generasi terbaik dari umat ini yang telah menjalani keimanan dan keislamannya dengan nilai terbaik. Telah datang atau telah muncul generasi dari umat Islam yang oleh Islam dijadikan sebagai tolok ukur kebenaran, mizan, kelurusan sebuah akidah dan pola pikir seorang muslim. Mereka itu adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah para sahabat Nabi yang belajar Islam, belajar Al-Quran dan kandungannya, belajar sunnah dan bagaimana mengamalkannya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, di antara syubhat yang diucapkan oleh saudara Quraisy Shihab dalam merayu umat Islam untuk ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, dia mengatakan bahwa ketika kita mengucapkan selamat Natal, mereka kaum Nasara tidak akan berpikir bahwa kita ini meyakini apa yang mereka yakini. Jadi, kalau saat kita mengucapkan selamat Natal kepada seorang Kristen, si Kristen ini tidak meyakini bahwa kita, si Muslim, juga membenarkan, meyakini, beriman akidah yang mereka yakini bahwasanya Isa adalah anak Allah, dilahirkan pada tanggal 25 Desember, yang dia adalah salah satu dari 3 Tuhan. Maka nggak ada masalah mengucapkan selamat Natal karena mereka tidak meyakini bahwa kita membenarkan akidah mereka. Apakah dengan alasan ini
Anda membolehkan sebuah ucapan yang sangat berbahaya terhadap akidah seorang muslim? Ketahui bahwa saat ada seorang muslim atau lebih dari satu orang yang ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, setidaknya itu akan difahami oleh kaum Nasara sebagai bentuk simpati muslim tersebut, bahwa dia juga ikut merasakan kesenangan, kegembiraan yang sedang dijalani dan dirayakan oleh Nasara. Ketika ada muslim mengatakan selamat Natal, selamat bergembira, selamat hari raya Natal, melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui telegram, melalui surat, melalui parcel, hadiah-hadiah, makanan dan minuman, pakaian dan permen-permen. Mereka memahami bahwa Anda sebagai muslim telah bersimpati dan satu perasaan dengan mereka, ikut senang dengan kekufuran yang sedang mereka rayakan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika seorang muslim ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, maka itu berpotensi untuk melemahkan dan mengikis akidah dan keimanan si muslim, memperlemah akidah Islam yang ada pada muslim tersebut. Berjalan waktu, berganti hari, tahun ke tahun berikutnya, dia selalu mengucapkan selamat Natal, mengancam eksistensi akidah Islamnya. Sementara dia sebagai seorang muslim yang ketiga, diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan meneladaninya. Sebagaimana telah disampaikan dalam kajian sesi pertama, di mana Allah mengatakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian wahai umat Islam pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, saat mereka mengatakan kepada kaumnya yang kafir, "Inna bura'u minkum," kami berlepas diri daripada kalian. "Wa mimma ta'buduna min dunillah," dan kami berlepas diri kepada apa yang kalian ibadahi selain Allah. Maka kita mengatakan, walaupun tidak harus diumumkan, minimalnya ada di hati, kita juga pun mengatakan kami berlepas diri dari akidah Nasara yang mengatakan dan meyakini bahwa Isa adalah anak Allah. Kita berlepas diri dari perayaan Natal sebagai perayaan dan hari gembira atas kelahiran orang yang dia yakini sebagai Tuhan selain Allah. Kita berlepas diri. Bahkan Allah melanjutkan mengisahkan prinsip Nabi Ibrahim yang Allah jadikan teladan bagi umat Islam. "Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Dan nampak jelas permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kalian wahai kaum kufar selama-lamanya, sampai kalian mau benar-benar beriman hanya kepada Allah, meninggalkan kekufuran tersebut, maka kalian akan menjadi saudara kami. Akan hilang kebencian dan permusuhan. Kemudian diucapkan juga oleh orang ini saat mengajak kaum muslimin untuk beramai-ramai mengucapkan selamat Natal. Dia mengatakan bahwa
Ucapan selamat Natal itu baik demi kerukunan dan perdamaian. Hidup ini indah kalau berharmoni. Ucapan ini adalah ucapan orang yang tidak mengerti Islam dan akidah Islam. Orang yang tidak mengerti indahnya syariat Islam, syariat yang Allah turunkan. Dia tidak mengerti keindahan Islam. Dia ingin memodifikasi dengan kemauan dan hawa nafsu dan logikanya, membuat keindahan model sendiri. Mau membuat model Islam yang indah sesuai dengan kemauan logika dia. Islam itu indah, tidak butuh logika Anda. Islam itu agama yang indah, yang penuh kasih sayang, tapi bukan dengan cara-cara yang Anda tawarkan. Kalau untuk sekedar hidup harmonis, hidup indah, penuh kerukunan, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan dan menghimbau di dalam Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad pun mencontohkannya. Sebagaimana semalam telah disebutkan. Tanpa diulang ayat ini bisa diingat kembali kajian sesi pertama semalam. Sebagaimana juga Islam melarang kezaliman. Melarang pemeluknya untuk berbuat kezaliman terhadap kaum kufar. Melarang pemeluknya untuk mengurangi hak kaum kafir walaupun dia kafir. Dalam urusan keduniaan. Kerukunan kehidupan sosial kemasyarakatan diakomodir oleh Islam selama itu dalam perkara duniawi. Kerukunan dalam urusan dunia, kehidupan bertetangga, kaum seorang Kristen, ya, pinjam rumah kita untuk parkir mobil karena rumahnya lagi dibenahi, silahkan. Seorang kafir Kristen, ya, numpang di depan rumah kita untuk berjualan nasi goreng, silahkan. Selama tidak mengganggu ibadah kita. Selama tidak mengganggu akidah kita. Seorang Kristen butuh uang untuk proses kelahiran istrinya. Nggak punya uang dia. Silakan dipinjemin. Dalam urusan duniawi. Kamu ingin memberi hadiah untuk bayi yang lahir dari anak tetangga yang Kristen. Kamu ingin belikan baju bayi atau perlengkapannya, silahkan. Ketika tetangga kamu yang Kristen mau berangkat ke gereja, jangan kamu lemparin, jangan kamu ganggu, jangan kamu kempesin ban motornya atau ban mobilnya. Jangan. Tapi bukan berarti kamu meminjamkan motor kamu untuk dia berangkat ke gereja. Jangan. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, aku punya agamaku. Akidah kamu, akidah kamu. Tapi aku punya akidah dan prinsip Islam. Bukan berarti kita pinjemin mobil untuk dia merayakan Natal, tidak. Dan demikian seterusnya, dibedakan antara kerukunan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dalam perkara dunia dengan perkara akidah dan agama. Bersama itu Islam juga tidak merekom cara-cara yang dihiasi atau dikotori dengan kekerasan dan teror. Namun juga jangan ada umat Islam yang berlebihan di malam Natal ikut meramaikan menjaga gereja-gereja sebagai tim keamanan. Jangan berlebihan. Serahkan kepada pemerintah
Pemerintah sudah punya aparat polisi dan TNI. Cukup untuk mengamankan. Nggak perlu seperti itu. Justru tindakan kalian yang arogan ikut-ikutan menjaga gereja di malam Natal berpotensi membuat marah dan emosinya para ekstremis kanan. Para teroris Khawarij justru memancing emosi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan brutal. Akhirnya negeri ini menjadi ajang pertarungan antara ekstremis kiri dan ekstremis kanan. Dan itu sangat membahayakan eksistensi bangsa dan negara ini. Sangat mengancam stabilitas keamanan nasional Indonesia. Kalau cara-cara yang ditempuh adalah cara-cara liberal, yang satu menempuh cara-cara yang penuh kekerasan, yang radikal tercela. Wahai saudaraku kaum muslimin, sebenarnya masih tersisa satu permasalahan, yaitu terkait peringatan tahun baru. Ini juga suatu permasalahan yang penting umat Islam untuk mengenali akidahnya, untuk mengenali posisi agamanya. Namun mengakhiri majlis di sesi kedua ini, saya mengajak semua muslimin di negeri ini khususnya, mengajak semua pihak, apapun posisinya, dan juga sekaligus saya mengajak pemerintah kita, yang semoga selalu Allah berikan hidayah dan taufiknya untuk menjadi pemerintah yang cinta Islam, cinta Al-Quran, menjadi pemerintah yang diberi oleh Allah pendamping-pendamping yang soleh dari kalangan mukminin, yang menasehati ke arah yang baik, memberikan solusi dengan solusi yang diridhoi oleh Islam. Mengajak semua untuk kembali kepada prinsip-prinsip yang Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sesungguhnya sebaik-baik generasi, dengan kata lain generasi terbaik dari umat ini adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi. Kemudian generasi yang datang berikutnya yang belajar Islam, belajar Al-Quran dan Sunnah kepada generasi sahabat yang dikenal dengan generasi tabi'in. Kemudian generasi berikutnya yaitu murid-murid tabi'in yang dikenal dengan sebutan tabi'ut tabi'in. 3 generasi. Bukan maknanya 3 generasi ini adalah generasi abad pertama, 100 tahun pertama, abad kedua, 100 tahun kedua, dan abad ketiga, 100 tahun ketiga. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu tokoh teroris yang sudah wafat. Ya. Tidak demikian. 3 generasi itu adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wahai saudaraku muslim, kita diperintahkan untuk kembali kepada generasi yang telah dipuji di dalam Al-Quran. Generasi muhajirin dan ansar. Untuk mengembalikan urusan agama kita. Memahami akidah dan iman kita. Memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang telah mereka fahami dan mereka amalkan. Demikian Nabi SAW ketika ditanya tentang satu-satunya kelompok yang akan selamat dari azab neraka, azabun nar, ditanya siapa ya Rasulullah, beliau menjawab, man kana mislu ana alaihi al-yawma wa ashabi, barang siapa yang prinsipnya, akidahnya sama seperti prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Dari mana kita tahu? Ayo belajar. Tersimpan hingga hari ini ilmu-ilmu para sahabat, ilmu mereka tentang Al-Quran dan amalan-amalan mereka, bimbingan-bimbingan mereka sampai hari ini. Ayo kita pelajari. Luangkan waktu dan kesempatan. Generasi yang Imam Malik mengatakan, la yasluhu amru hadhil ummah
illa bima saluha awwaluha. Tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi kondusif urusan umat ini kecuali dengan cara dan metode yang menjadi baik dengannya, menjadi lurus dan benar dengannya kondisi umat awal dari umat Islam ini. Generasi awal dari umat ini yaitu para sahabat. Dengan apa mereka menjadi baik? Bagaimana mereka menjadi umat tertinggi? Menjadi umat teladan yang disebutkan sifat-sifat mereka, sifat-sifat sahabat dalam kitab Taurat dan Injil. Disebutkan dalam Taurat dan Injil, dan kaum Yahudi serta Nasara tahu sifat-sifat Rasulullah dan para sahabatnya karena disebutkan dalam At-Taurat dan juga disebutkan dalam Al-Injil. Kami mengajak semua saudara se-Islam dan seiman untuk meluangkan waktu belajar ilmu Islam. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah jadikan kajian ini sebagai sebab terlindunginya akidah dan tauhid kita. Semoga kajian malam hari ini dan sebelumnya Allah jadikan sebagai sebab pengampun dosa dan kesalahan kita semuanya. Dan harapannya juga bermanfaat untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dalam membentengi dan menjaga akidah Islam. Sekaligus harapannya juga bermanfaat untuk kaum Nasara dan kaum kufar lainnya, untuk mau kembali mentauhidkan Allah, kembali memeluk agama Islam yang Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang telah mendengar diutusnya aku, yakni sebagai Rasul, kemudian dia wafat, meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman terhadap syariat yang aku diutus oleh Allah dengannya, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Wahai kaum Yahudi dan Nasara, cepatlah beriman, taubatlah kalian, minta ampun kepada Allah, tinggalkan akidah trinitas kalian, tinggalkan keyakinan kalian yang penuh dusta kepada Allah dan Nabi Isa, bahwasanya beliau Nabi Isa adalah putra Allah. Cepat tinggalkan. Kami memanggil kalian untuk bersatu di atas tauhid. Kami memanggil kalian untuk bergandengan tangan di atas sikap beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini sekali lagi dirahmati oleh Allah, dan jika ditemukan di situ benar adanya, itu semua datang hanya dari Allah, dan jika didapati sebuah kesalahan atau lebih, itu murni dari keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya. Mohon adanya masukan dan kritikan yang membangun, dan saya ucapkan terima kasih. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.